dan Indonesia menjadi salah satu gerbang masuknya pengaruh Rusia di Asia Tenggara. Upaya itu terlihat melalui pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu. Apa isi perbincangan keduanya? Apa isi perbincangan dorang, guys? Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum, kumaha damang good people, sampurasun, sarang welejong sumping ke channel Abdi. Bersama saya BDT lagi dalam episode reaction kali ini, dan hari ini guys kita akan nonton Indonesia, gerbang ekonomi baru untuk dunia guys. Jadi apa isi kandungan ini? Penasaran? Pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan tanpa berbasa-basi buang-buang waktu, let's go kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Kini, Rusia bisa melenggang bebas dan mengepakkan sayap mereka ke negara-negara di Asia Tenggara dengan lebih leluasa setelah tensi dengan Amerika Serikat melonggar. Dan Indonesia menjadi salah satu gerbang masuknya pengaruh Rusia di Asia Tenggara. Upaya itu terlihat melalui pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu. Apa isi perbincangan keduanya? Apa isi perbincangan dorang guys? Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, memulai lawatan ke Asia Tenggara selama 5 hari dengan mengunjungi Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Kunjungan itu tak lain dan tak bukan untuk mempererat hubungan pertahanan Rusia dan Indonesia. Selain itu, Rusia juga berencana untuk mengimbangi risiko meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dengan Cina. Shoigu tiba di Indonesia pada Selasa, 25 Februari 2025. Kedatangan Shoigu di Indonesia pertama-tama disambut oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Syamsuddin. Setelah itu, Shoigu baru menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada hari yang sama. Dalam suasana penuh keakraban, Prabowo menyambut kedatangan Shoigu dengan hangat dan mengungkapkan kegembiraan atas kehadirannya di Indonesia. Prabowo berseloroh menyebut bahwa kehadiran Shoigu di Indonesia kurang lama karena dirinya ingin membuat jamuan untuk pejabat Rusia itu. Prabowo bahkan sempat menanyakan kabar Presiden Rusia Vladimir Putin yang ia sebut sebagai sahabatnya. Menanggapi pertanyaan itu, Shoigu menyampaikan salam hormat dari Putin dan menyerahkan surat pribadi dari Presiden Rusia itu kepada Prabowo. Guys, kalau tidak salah kan? Kalau tidak salah saya lah, Bapak Prabowo ini bisa berbahasa Rusia kan guys. Jadi ini bikin saya rasa kagum betul. Sebab ini presiden yang bisa multi language gitu. Jadi kalau tidak silap lah, sebab saya pernah dengar ada beberapa video yang saya pernah lihat Bapak Prabowo berbicara dalam bahasa Rusia. Kalau saya salah tolong betulkan saya guys. Ini isi perbicaraan mereka gitu. Jadi hubungan antara Indonesia dan Rusia ini sangat-sangat luar biasa guys, keren. Ini bukan dari baru-baru nih, dari dulu lagi kan, dari zaman pemerintahan Pak Soeharto kalau tidak salah saya. Rusia sudah begitu dekat dengan Indonesia. Beliau minta melakukan yang transformasi semuanya dan lebih dari itu dari pribadi dari kepada yang Setelah sesi penyambutan itu, Prabowo juga mengenalkan Shoigu kepada sejumlah pejabat Indonesia
dan dilanjutkan dengan jamuan santap siang di Presidential Lounge. Luar biasa. Dalam pertemuan itu, Prabowo sempat bertukar pandangan dengan Shoigu terkait isu-isu strategis global dan potensi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia Hubungan dan Rusia. bilateral. Sebelum kedatangan Shoigu pun, delegasi dari Indonesia dan Rusia sudah saling bertukar pandangan terkait isu geopolitik dan regional. Setelah mengunjungi Indonesia, Shoigu langsung bertolak ke Malaysia pada Rabu 26 Februari 2025. Wakil Rusia lah kira kan nih datang melawat. Selain Indonesia, Rusia juga mendekat ke Malaysia. Di Di Malaysia. Malaysia, Shoigu bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khalid Nordin. Oh, Pembahasan antara Shoigu dan para pejabat Malaysia itu tak jauh berbeda dari bahasan yang diangkat saat mengunjungi Indonesia. Namun dalam kunjungannya ke Kuala Lumpur kali itu, Shoigu sempat menyinggung soal potensi kerjasama di bidang luar angkasa dan energi nuklir. oh, Menurut pengajar hubungan internasional di UII, Mustafa Izzuddin, Rusia melihat Indonesia dan Malaysia sebagai dua pintu gerbang strategis untuk Malaysia memperluas dan pengaruhnya di Indonesia, kawasan Asia Tenggara. gerbang strategis. Peneliti dari Pusat Penelitian Pasifik Malaysia, Oh Esun, juga memiliki pendapat senada. Menurut Oh, hal itu tak terlepas dari peran Indonesia dan Malaysia yang menjadi pembeli terbesar peralatan militer Rusia di Asia Tenggara. Bahkan pada tahun 2019, Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan tetap mempertahankan kesepakatan jet tempur dengan Rusia. Kesepakatan jet tempur itu senilai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18 triliun rupiah. Kesepakatan itu tetap berjalan mendapatkan ancaman sanksi dari Amerika Serikat dengan tetap menjaga posisi netral Indonesia di tengah perang Rusia-Ukraina. Kini, setelah Trump membuka diri kepada Rusia, negara-negara di Asia Tenggara bisa lebih luas menjalin hubungan dengan Rusia. Moskow yang baru saja memulai kebangkitan dari isolasi dan sanksi, kemungkinan besar juga akan menyambut negara-negara Asia Tenggara dengan baik. Indonesia bahkan sudah selangkah di depan dalam menjalin hubungan dengan Rusia usai resmi ditetapkan sebagai anggota BRICS pada 6 Januari BRICS, ya, 2025. Indonesia anggota BRICS bahkan. Berkat pemulihan hubungan Rusia dan Amerika Serikat di bawah komando Presiden Donald Trump, kini Moskow bisa mengembangkan sayapnya ke Asia Tenggara dengan lebih leluasa. Menariknya, dalam 5 hari lawatan ke Asia Tenggara, tangan kanan Putin, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu, memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Negara pertama. Setelah Indonesia, baru Shoigu mengunjungi Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah gerbang dunia ekonomi baru ataupun bisa dibilang gerbang Asia lah untuk Rusia berlabur gitu. Sebab Malaysia dan Indonesia kalau tidak salah adalah pembeli terbesar alat-alat alutsista perang daripada Rusia kan. Jadi guys, gimana? Apa pendapat kalian kerjasama kali ini nih? Malaysia, Indonesia, dan Rusia. Apakah bisa berjalan dengan lancar? Komen di ruangan komentar di bawah guys. Oke, sampai di sini video dulu kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa di episode akan datang. Komen di ruangan komentar di bawah pendapat kawan-kawan. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.